Melayani Tuhan itu apa menurut aku? Melayani Tuhan adalah bentuk rasa syukur kita ke Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan aku, atas apa yang sudah Dia berikan di dalam kehidupan aku. Salah satunya adalah bagaimana Dia selalu menemani aku di segala musim kehidupan aku dan membuat aku bertahan sampai saat ini, yaitu karena Tuhan. Jadi itu adalah bentuk rasa syukur aku gambarkan melalui pelayanan aku di gereja dan di area manapun. Kenapa aku mau melayani Tuhan? Karena balik lagi bagaimana Tuhan sudah membantu aku dan menolong aku dalam segala aspek kehidupan aku sendiri. Bagaimana dalam setiap musim kehidupan aku, jujur aku nggak mampu, nggak sanggup melewati fase-fase proses di dalam kehidupan aku, terutama ketika aku mau tunduk sama Tuhan dan mau bilang sama Tuhan aku mau diproses, dan itu nggak gampang banget. Kadang bisa bikin aku hampir stres, tapi itu tadi aku balik lagi ke Tuhan dan ingetin diri aku bahwa semuanya ini aku bisa lewati ya semua karena Tuhan. Jadi kenapa aku mau melayani ya karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan aku, di dalam setiap musim hidup aku, di dalam setiap proses kehidupan aku. Yang menjadi tantangan di dalam kehidupan aku ketika aku melayani Tuhan di gereja adalah rasa capek itu sendiri, karena dari Senin sampai Jumat aku kerja, lalu hari Minggunya aku juga harus melayani. Jujur di bulan Juni apa Juli gitu sampai Agustus, 2 bulan berturut-turut tuh aku pelayanan terus. Sebenarnya jadwal aku di care salah satu yaitu hospitality, aku tuh nggak dikasih jadwal tiap minggu, enggak, tapi ada beberapa teman-teman yang minta aku gantiin mereka, dan aku adalah tipe orang yang nggak enakan. Jadi akhirnya aku iyain walaupun aku tahu pikiranku udah capek, udah penuh, terus badan aku juga udah capek, bahkan mungkin mental aku juga capek, roh aku juga capek gitu. Sehingga ya itu tadi, tantangan yang paling aku takutin adalah ketika aku menganggap semuanya sebagai suatu rutinitas di dalam hidup aku, dan ketika aku udah tahu itu menjadi rutinitas di dalam kehidupan aku, akhirnya itu ya itu tadi membuat aku mulai hitung-hitungan ke Tuhan atas pelayanan yang aku kasih ke Tuhan. Itu sempat aku alamin gitu, atas apa yang aku udah ngelayanin Tuhan, tapi kenapa ini terjadi, itu terjadi gitu. Dan itu membuat aku jadi kayak hitung-hitungan ke Tuhan ya, karena capek tadi itu sih, capek dengan rutinitas yang ada itu. Bagaimana mengatasi tantangan aku di dalam melayani Tuhan di gereja, yaitu adalah ketika aku merasa udah capek dan udah penuh, seperti yang tadi aku bilang, tantangan terbesar aku apa, rasa capek itu sendiri. Aku pada akhirnya aku WhatsApp Yuda dan bilang pada Yuda kalau aku mau ambil jeda dulu selama 1 bulan, dan aku memutuskan untuk ambil jeda dan istirahat, karena pada saat itu aku benar-benar kayak ngerasa udah penuh. Bukan cuman penuh karena melayani Tuhan di gereja, bukan karena pelayanan Tuhan di gereja aja, tapi kayak udah penuh, stressful, mikirin kerjaan, mikirin keluarga, diri sendiri, masa depan, kekhawatiran, itu kayak udah mau meledak rasanya. Jadi akhirnya aku putuskan untuk istirahat dulu, cuti dulu, jeda dulu dari melayani Tuhan, dan
aku mulai ambil waktu aku sama Tuhan, ngobrol lagi bareng sama Tuhan, dan Tuhan ingetin aku lagi tujuan aku melayani itu apa. Dan walaupun di September ini hanya jeda melayani Tuhan di gereja aja, tapi aku cukup sangat 1 bulan ini aku cukup sangat sudah mulai memiliki energi penuh dan kekuatan baru. Ketika aku datang ke Tuhan dan ngobrol ke Tuhan, ya udah, sepertinya tubuh ini, badan ini tuh ngerasa kayak nggak ada power ya, nggak ada kekuatan, kayak capek gitu. Tapi sebenarnya ya itu tadi, day by day dilewatin bareng Tuhan, ternyata bisa dilalui kok dengan kekuatan Tuhan. Dan itu mungkin nggak bisa aku ungkapin dengan kata-kata, tapi aku percaya itu adalah kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai kita. Dan aku dapat power baru, kekuatan baru ketika kita datang ke Tuhan dengan jujur dan bilang, ya aku capek Tuhan gitu. Itu sih. Encouragement-nya dari aku buat temen-temen yang mungkin saat ini lagi stressful, penuh, capek, atau khawatir atau apalah itu, mungkin ambil jeda, ambil waktu untuk kita bisa, untuk teman-teman, untuk aku sendiri bisa kita istirahat di dalam Tuhan, datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan seperti apa yang Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. It's okay untuk capek, yang penting tahu larinya kemana, tahu ketika kita capek kita pulangnya kemana, yaitu ke Tuhan. Dan ketika kita ngobrol ke Tuhan, yaitu tadi, mungkin kayaknya seakan-akan tuh badan ini, diri ini tuh kayak nggak ada kekuatan apapun lagi untuk jalanin hidup, tapi ternyata ada penyertaan Tuhan kok di situ. Selalu ada aja alasan-alasan Tuhan yang buat kita kuat untuk dapat menjalani kehidupan ini gitu. Kalau nanti udah fit, udah enak, kita bisa datang lagi untuk melayani. Dan untuk teman-teman yang lagi pelayanan, yang lagi sibuk pelayanan dimanapun berada, aku inget banget beberapa tahun lalu aku pernah pelayanan di gereja aku, di gereja lokal aku, dimana di situ aku ditegur. Singkat cerita, pokoknya aku ditegur sama teman aku karena aku sangat-sangat cukup sombong. Kenapa dibilang sombong? Karena ternyata pada saat itu aku merasa aku sebagai ketua di gereja aku, yaitu ada kegiatan apapun itu di gereja, aku menjadi ketua di gereja itu dan menjadi ketua di acara. Maksud aku di situ aku meminta mereka untuk kasih timbal balik ke aku. Jadi aku juga udah kasih waktu aku untuk gereja, jadi tolonglah teman-teman aku yang lain pun bisa kasih waktunya, energinya untuk gereja, untuk kegiatan ini, kegiatan yang dilakukan di gereja. Tapi ketika evaluasi, salah satu teman aku berani menegur aku dan bilang jangan sombong gitu. Jadi pinter-pinter untuk kita bisa mawas diri, jaga diri, minta Tuhan untuk bisa menjaga kita, melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Kadang rasa capek juga tanpa kita sadari juga bisa bikin kita sombong, karena itu bisa membuat kita berpikir kalau bukan karena gua yang udah capek-capek begini ya ini tidak mungkin terjadi, ini nggak mungkin ada. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang tanpa kita sadari itu akan membuat kita menjadi sombong rohani. Jadi minta tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam setiap pelayanan, aspek pelayanan kita dimanapun berada, untuk kita tidak ada kesombongan apapun di dalam diri kita. Semua buat Tuhan, semua untuk Tuhan fokusnya.